Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran di subtema 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pokok-pokok materi yang ada di subtema 3. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, yaitu beberapa upaya untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi orang lain itu harus kita hargai, atau cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang keempat, yaitu memiliki tanggung jawab atau sikap tanggung jawab. Yang kelima, kita akan belajar tentang cerita bergambar atau cara mewarnai sebuah gambar. Yang kelima, yaitu kita akan belajar tentang langkah-langkah cara membuat sebuah poster. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Yuk kita awali pelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia atau organ pernapasan pada manusia. Nah, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 105. Nah, kabut asap ini merupakan sebuah bencana nasional yang hampir selalu terjadi di Indonesia. Nah, beberapa bahaya tentang kabut asap ini, yang pertama adalah sulit bernapas. Nah, sangat penting bagi kita sebagai manusia yaitu bernapas. Pada saat kabut asap ini terjadi, maka oksigen di udara itu akan sangat sedikit atau berkurang secara drastis, sehingga kita akan kesulitan untuk bernapas. Yang kedua adalah kerusakan paru-paru. Nah, asap ini mengandung beberapa hal atau macam ya. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Yang kedua adalah karbon monoksida. Yang ketiga ada sulfur oksida dan senyawa organik volatil atau VOC dan juga ozon. Nah, ini dapat merusak paru-paru kita. Yang ketiga, pada saat ada sebuah kabut asap yang sangat tebal, maka akan membuat kita cepat lelah karena kinerja paru-paru menurun dan juga proses pernapasan terganggu, sehingga secara otomatis tubuh kita akan merasa lebih cepat lelah. Yang keempat yaitu batuk dan iritasi tenggorokan, yaitu akibat menghirup kabut asap maka dahak akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk atau gatal-gatal atau radang tenggorokan. Nah, yang kelima yaitu memperburuk gejala asma. Nah, bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit asma, maka dia akan lebih rentan untuk mengalami kambuh lagi. Asmanya lebih cepat kambuh karena menghirup kabut asap. Yang keenam adalah infeksi pada sistem pernapasan. Nah, dalam jangka pendek, kondisi tersebut akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Yang ketujuh, ini adalah iritasi mata. Nah, pada saat ada terjadi kabut asap, maka akan menyebabkan iritasi mata. Mata terasa pedih sehingga mata menjadi merah. Untuk mencegah terjadinya iritasi mata, maka kita harus menggunakan kacamata pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedelapan yaitu kabut asap dapat meningkatkan risiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Nah, kabut asap ini mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Nah, itu beberapa hal yang dapat terjadi pada saat terjadinya kabut asap, sehingga kita harus mewaspadai atau menjaga organ pernapasan kita sehingga organ pernapasan kita tetap sehat, terhindar dari penyakit dan tidak mengalami beberapa infeksi saluran pernapasan. Nah,
Bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 114. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan udara. Nah, udara yang bersih dan segar ini adalah kunci pernapasan yang sehat. Upaya menjaga kebersihan udara antara lain menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Yang kedua yaitu menghindari udara kotor. Nah, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik ini dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu kita harus berusaha menghindari atau menghirup udara kotor tersebut, misalnya dengan memakai masker. Apalagi dengan keadaan pandemi sekarang, masker menjadi alat yang wajib digunakan untuk menjaga kesehatan pernapasan kita agar tidak terserang dari berbagai macam penyakit yang ada. Nah, yang ketiga adalah tidak meludah di sembarang tempat. Penyakit ispa kebanyakan menular melalui udara. Nah, maka dari itu kebiasaan kita untuk bersin, terus membuang air ludah sembarangan itu harus kita rubah agar kita tidak menularkan atau kita tidak tertular oleh penyakit-penyakit yang ada. Yang keempat, membuang tisu di tempat sampah atau kebiasaan membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini adalah kebiasaan yang dapat juga membantu menjaga kesehatan organ pernapasan tidak hanya kita, namun juga orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kelima adalah menjaga jarak dengan penderita penyakit pernapasan. Beberapa penyakit pada organ pernapasan dapat dengan mudah menular. Oleh karena itu, gunakan masker ketika berbicara dengan penderita penyakit saluran pernapasan atau jangan terlalu sering berhubungan dengan penderita penyakit ini. Jadi, beberapa penyakit pernapasan itu bisa jadi adalah batuk, pilek, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus selalu menjaga organ pernapasan kita dengan menggunakan masker. Apalagi dengan masa pandemi ini kita harus selalu menjaga jarak dan juga menggunakan masker pada saat bepergian keluar rumah atau berbicara dengan teman-teman kita, sehingga kita terhindar dari beberapa penyakit saluran pernapasan. Dan yang keenam adalah menghindari asap rokok. Asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Nah, gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti bronkitis, pneumonia, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya atau menjaga jarak yang aman agar asap rokok itu tidak terhirup oleh kita. Adapun langkah-langkah lain upaya menjaga kesehatan organ pernapasan bisa kalian buka halaman 131. Di situ ada 8 cara atau langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama adalah menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Nah, ini memperbanyak ventilasi udara di rumah dapat menjaga sirkulasi udara di dalam rumah agar tetap segar dan tetap sehat. Yang kedua adalah dengan berolahraga dengan teratur. Nah, ini kurang berolahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga sel-sel dan jaringan dalam organ tubuh tidak mendapatkan nutrisi sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu biasakan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Nah, menarik napas dalam-dalam membuat paru-paru mendapatkan udara bersih untuk dialirkan pada seluruh jaringan tubuh. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam, lalu tahan sebentar dan keluarkan pelan-pelan. Lakukan selama 1 menit, maka paru-paru dapat menerima pasokan udara lebih banyak dari biasanya. Yang keempat adalah perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Nah, ini sayur dan buah-buahan merupakan sumber antioksidan terbesar. Antioksidan ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang membuat jaringan tubuh rusak. Nah, ini mengkonsumsi jeruk, apel, tomat, brokoli, dan kol dapat mencegah radikal bebas yang memicu radang paru-paru.
Yang kelima adalah tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam sehari. Nah, ini istirahat yang cukup dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Saat tidur, tubuh akan mengembalikan dan memperbaiki kerja semua sel-sel tubuh termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Yang keenam yaitu menggunakan masker di saat berkendara. Nah, pada saat kita berpergian menggunakan sepeda motor itu maka gunakanlah masker agar udara-udara kotor itu tidak masuk ke dalam paru-paru kita yang dapat mengakibatkan terjadinya peradangan paru-paru. Yang ketujuh yaitu tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Rokok itu merupakan salah satu pemicu utama timbulnya berbagai macam penyakit pada paru-paru. Nah, di dalam merokok itu ada ribuan racun yang bisa tertinggal di dalam paru-paru. Dampaknya yang timbul dari rokok itu tidak hanya terjadi bagi perokok aktif, akan tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitarnya atau perokok pasif. Nah, yang kedelapan ini adalah memeriksa kesehatan tubuh. Nah, melakukan pemeriksaan medis secara teratur ini dapat membantu mendeteksi masalah paru-paru sejak dini. Pemeriksaan ini dapat membantu mencegah berkembangnya penyakit sehingga lebih mudah untuk diobati. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya menjaga kesehatan organ pernapasan. Semoga bisa dipahami dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang cara membuat poster. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat poster tetapi kalian tidak tahu bahwa itu adalah poster. Nah, poster sendiri kalian bisa melihat di halaman 116. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat-tempat yang datar dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, ini poster ini sama dengan pembuatan iklan, yaitu dibuat dengan menarik. Nah, adapun beberapa langkah untuk membuat poster. Yang pertama yaitu menentukan tema dan tujuan. Nah, bagian yang paling penting dalam membuat poster yaitu menentukan tema atau tujuannya. Tema ini yang jelas merupakan panduan dalam membuat sebuah poster yang baik. Apakah poster itu bersifat himbauan atau iklan atau yang lainnya. Yang kedua yaitu menyusun kalimat singkat, padat, dan menarik. Nah, iya, diingat kalimat poster itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan menarik. Nah, setelah selesai menyusun tema dan tujuan, maka kita harus menyusun kalimat. Nah, kalimat ini tidak boleh terlalu panjang, namun tetap harus menarik dan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan poster tersebut. Jadi, kalimat poster itu adalah kalimat ajakan atau mengajak. Yang ketiga, membuat gambar yang menarik. Nah, ini penggunaan gambar pada sebuah poster ini bertujuan agar orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan ajakan yang ada di dalam poster tersebut. Nah, ini gambar-gambar yang menarik ini akan membuat orang bisa termotivasi untuk melakukan apa yang diajak di dalam poster tersebut. Nah, itu adalah beberapa cara membuat poster yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai warga negara yang baik itu tidak boleh menghina atau merendahkan kegiatan ekonomi atau usaha dari setiap masyarakat. Nah, kalian bisa buka halaman 124. Di situ ada beberapa cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama yaitu tidak menghina orang karena pekerjaannya. Ini tidak boleh dilakukan, menghina pekerjaan orang lain. Yang kedua yaitu tidak mengganggu usaha orang lain karena perbuatan tersebut sangat tercela. Ya, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak boleh jahil gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Nah, pada saat kita melihat orang lain berhasil, maka kita tidak boleh iri. Bahkan
kita harusnya terpacu untuk bisa mengikuti keberhasilan orang tersebut. Yang keempat, yaitu melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Nah, ini kita pada saat bekerja dan kebetulan adalah pekerjaan kita itu sama dengan orang lain, maka kita tidak boleh berbuat curang atau mencurangi orang lain. Yang kelima, yaitu membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha kita. Nah, pada saat kita sudah berhasil dalam usaha kita, sebaiknya kita juga membantu, memberikan motivasi, memberikan pengalaman kita bagaimana kita mengurus usaha sehingga orang lain juga bisa sukses seperti kita. Nah, itu adalah beberapa cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Semoga ini bisa dipahami dan juga bisa menjadi wawasan bagi kita. Nah, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan cerita bergambar. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 135. Di situ adalah bagaimana cara atau teknik mewarnai sebuah gambar. Nah, mewarnai gambar adalah kegiatan yang sangat mengasihkan dan menyenangkan. Nah, mewarnai gambar ini juga mudah untuk dilakukan, tapi ada beberapa cara untuk mewarnai sebuah gambar. Nah, berikut adalah beberapa teknik dasar mewarnai. Nah, sebelum kita mewarnai, kita harus mengenal alat gambar kita. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara memegang alat warna atau alat gambar kita. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara menggores atau mengarsir sebuah gambar. Oke, yang pertama, mengenal alat gambar. Nah, di sini alat gambar ini ada beberapa. Yang pertama adalah pensil warna. Nah, pensil warna ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contohnya adalah kelebihan dari pensil warna ini memiliki ujung yang lancip sehingga cocok digunakan untuk mewarnai bagian-bagian gambar yang kecil dan detail. Nah, kekurangannya yaitu membutuhkan kesabaran lebih bila digunakan untuk mewarnai area gambar yang luas. Jadi kita harus sabar jika menggunakan pensil warna dan kita harus mewarnai gambar yang luas seperti itu. Yang kedua, krayon. Nah, krayon ini mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk digunakan dan memiliki warna yang cerah, dapat mewarnai area yang lebih luas, baik dan lebih merata daripada pensil warna. Nah, kekurangannya ini adalah sulit digunakan di bagian gambar yang kecil. Yang ketiga, spidol, dan yang keempat adalah cat air. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Lalu yang kedua yaitu cara memegang alat warna atau alat gambar kita. Nah, yang pertama seperti memegang pensil. Nah, cara ini lebih rapi dan detail bila digunakan, tetapi lebih lambat bila digunakan untuk mewarnai bagian yang luas dengan cepat. Yang kedua seperti memegang pisau. Nah, cara ini cocok untuk mewarnai bidang gambar yang luas. Dengan memegang pensil warna seperti memegang pisau, maka posisi ujung pensil menjadi miring sehingga warna yang digoreskan lebih banyak dan lebih rata sehingga lebih cepat selesai mewarnai bidang gambar yang luas. Yang ketiga adalah goresan atau arsiran. Nah, goresan atau arsiran ini yang pertama mengikuti garis gambar. Goresan atau arsiran harus mengikuti pola dan arah gambar. Goresan atau arsiran harus searah dan rata. Yang kedua, searah dan rata. Nah, pada saat mewarnai, melakukan dengan perlahan, rata, rapi, searah atau teratur, atau goresan atau arsiran jangan malang melintang. Dan yang ketiga adalah paduan warna atau memadukan warna. Nah, bila kalian ingin mencari sebuah warna yang lain selain yang ada atau selain yang kalian punya, itu kalian bisa mencampurkan warna. Nah, bila memakai cat air, warna dasar merah, biru, dan kuning bisa dicampur untuk menghasilkan warna baru. Alat gambar yang mudah untuk dicampurkan warnanya yang pertama adalah cat air. Ini lebih mudah untuk dipadukan atau memadukan warna atau mencari warna yang lain.
Yang kedua nantinya adalah krayon. Walaupun tidak semudah cat air, tapi krayon ini bisa menghasilkan warna yang berbeda dengan cara memadukannya. Nah, itu dia beberapa materi pokok yang ada di subtema 3, dan agar lebih mudah memahaminya, kalian nantinya bisa mempelajari kembali beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Dan untuk tugas kali ini yaitu mengerjakan evaluasi ketiga. Nah, nantinya kalian bisa kerjakan di lembar kerja yang sudah dibagikan kemarin. Nah, kita cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Mari kita baca tahmid terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.